Teman-teman liputan 6, muncul saat ini seruan untuk menarik uang dari Bank BUMN imbas dari adanya pembentukan BPI Danantara. Nah, BPI Danantara yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari mendatang ini diklaim akan menjadi mesin baru Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot perekonomian Republik Indonesia. Lembaga yang digadang-gadang akan menjadi super holding BUMN ini nantinya akan mengelola dividen dan aset BUMN yang juga nanti muaranya adalah untuk menambah investasi begitu ya teman-teman. Banyak yang khawatir dan antara akan berakhir seperti kasus One Malaysia Development Bank yang tersandung skandal korupsi yang sempat heboh di Malaysia. Nah, untuk membahas terkait dengan BPI Danantara ini kita sudah bergabung dengan Toto Pranoto, pengamat BUMN. Selamat siang Pak Toto, apa kabar, sehat Pak? Selamat siang, Gracia. Sehat. Oke, baik. Pak, saya langsung saja nih Pak, ya, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Kalau Bapak melihat dari secara ekonomi nih Pak, model badan usaha seperti Danantara ini apakah bagus untuk pengelolaan aset BUMN atau sebenarnya ini justru berpotensi memunculkan celah korupsi ataupun celah-celah kasus-kasus lain ya Pak? Ya, kan sebetulnya mungkin keinginan dari pemerintah, Presiden Prabowo ya, kan maunya supaya BUMN di Indonesia itu lebih punya daya saing lah ya, kompetitiveness levelnya meningkat. Jadi kalau masih di bawah model pengelolaan di bawah Kementerian BUMN mungkin itu dianggap cukup lambat lah begitu ya. Sehingga mungkin kemudian dilihatlah benchmark ke beberapa tempat lain, misalnya kalau dilihat di Singapura ada namanya Kazana, Temasek, di Malaysia ada Kazana begitu ya. Itu kan Hmm, adalah model-model seperti super holding company, pengelola BUMN, di mana kemudian mereka organisasinya jauh lebih punya otonomi begitu ya, lebih ya. punya agility sehingga juga pengambilan keputusan dan lain-lain bisa jauh lebih cepat. Nah mungkin dari hal semacam itu kemudian timbul keinginan dari pemerintah kemudian bagaimana menjadikan pengelolaan BUMN di Indonesia juga bisa menjadi lebih punya kemampuan seperti super holding tadi begitu ya. Sehingga Ya. kemudian pemerintah memutuskan untuk merubah pengelolaan BUMN dari model kementerian seperti yang lalu menjadi model sekarang di bawah BPI Danantara. Jadi sebagai executing agency maka nanti BPI Danantara bisa bertindaklah seperti super holding, Temasek, Kazana gitu mereka bisa mengelola BUMN secara langsung atau juga kemudian mereka memiliki fungsi yang lain yang kedua yaitu untuk pengelolaan fungsi investasi. Dan karenanya Hmm. diharapkan bahwa nanti mesin pertumbuhan Danantara bukan hanya dari pengelolaan BUMN yang ada, tapi juga bagaimana mereka kelola dana-dana yang mereka terima, ekuitas yang mereka punya, untuk bisa dikelola dengan jauh lebih baik sehingga bisa menghasilkan return juga yang lebih optimal misalnya ya. Dengan cara Ya. seperti itu diharapkan BUMN Indonesia bisa punya kemampuan ya yang Hmm. performance-nya atau kinerjanya jauh lebih baik dibandingkan pada masa pengelolaan sebelumnya di bawah model di bawah Kementerian Agama misalnya. Jadi dengan cara itu menurut saya harapannya Danantara ke depan bisa tumbuh sebagai suatu powerhouse baru di Indonesia ya mengelola state owned companies di mana kemudian mereka bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan di bawah periode sebelumnya di bawah Kementerian BUMN. Mungkin itu saya kira harapan dari Presiden terhadap atau pemerintah terhadap Danantara ke depan. Oke, baik Pak. Tapi pertanyaannya, kalau menurut Bapak, apakah saat ini Indonesia sudah siap untuk membentuk Danantara untuk saat ini? Mengingat kita juga punya sejumlah problem yang lain, di mana sebelumnya juga kita sudah punya INA ya Pak ya. Mungkin nanti juga bisa Ya. dijelaskan kepada kita perbedaannya. Oke, jadi saya kira kalau keinginannya adalah membuat supaya BUMN kita bisa berlalu lebih kencang, ya saya kira ini bisa menjadi suatu alternatif Danantara ya. Nah, Mhm. jadi kemudian fungsinya tadi saya sebutkan bahwa dia Ya. selain mengelola BUMN operasionalnya, juga dia akan punya nanti satu holding lagi disebut dengan holding investasi. Nah, holding investasi itu selain dia akan kelola misalnya aset under management yang lumayan besar, juga dia bisa menjalankan fungsi implementasi dari proyek-proyek strategis pemerintah lah ya. Misalnya dalam konteks ini dia bisa kelola proyek-proyek strategis kaitannya dengan soal misalnya ketahanan energi, atau ketahanan pangan dan lain-lain. Di mana kemudian mereka juga nanti bisa undang global investor juga untuk masuk ya. Kalau ada joint ventures yang mereka akan buat. Global investor kenapa mau masuk? Karena mereka percaya misalnya Danantara itu memiliki kekuatan ekuitas yang besar. Mereka juga mau chip in dalam joint venture study sehingga mereka mau juga share risk
Sehingga kemudian global investornya percaya bahwa proyek ini betul-betul didukung oleh lokal investor yang betul-betul kuat begitu. Sehingga harapannya kalau lebih banyak nanti misalnya ada proyek-proyek yang kemudian bisa juga didanai sebagian dari global investor tadi kan sebetulnya harapannya foreign direct investment-nya juga akan lebih banyak masuk begitu ya. Sehingga ini kan tentu akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan juga jauh lebih cepat kalau situasi ini terjadi begitu ya. Nah, dalam konteks tadi apakah kemudian pertanyaannya Danantara diperlukan apa enggak? Nah, jadi kalau model pengelolaannya bisa dibuat dengan cukup baik, sistem tata kelolanya bisa dibuat dengan lebih baik segala macam, saya kira Danantara bisa menjadi suatu alternatif. Kalau lembaga lain yang lain, misalnya sudah ada juga Indonesia Investment Authority atau INA misalnya. Iya. Saya kira supaya kita tidak terjadi duplikasi, ya baiknya menurut saya INA itu nanti digabung saja di bawah BPI dan Antara. Sehingga nanti dia bisa mengelola fungsi holding investment ya, seperti yang mereka sudah jalankan sekarang. Kalau tidak, menurut saya nanti akan terjadi duplikasi ya, karena Danantara Mhm. juga diberikan mandat untuk menjalankan apa seperti yang dikerjakan oleh INA. Jadi menurut saya sebaiknya itu digabung saja. Jadi INA-nya nanti bisa merge ke dalam bagian dari BPI Danantara. Oke, Pak, yang tadi juga sempat kita bahas di awal, saat ini ada seruan untuk menarik sejumlah uang atau tabungan gitu ya dari BUMN. Masyarakat takut uangnya di bank BUMN ini diputar untuk membiayai proyek-proyek strategis. Namun yang menjadi permasalahan apakah jika mengalami gagal bayar dan lain-lain ya, siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau dari pandangan Pak Toto ini seperti apa nih, Pak? Ya, kalau dalam sistem keuangan perbankan kita kan sebetulnya untuk proteksi itu kan sudah ada lembaga namanya LPS ya, Ya. lembaga penjamin simpanan. Saya kira kan itu ada lembaga lain lagi yang bertanggung jawab terhadap soal keamanan simpanan masyarakat di perbankan ya. Tapi mungkin yang penting adalah bahwa saya kira BPI dan Antara itu harus memberikan suatu keyakinan atau confidence kepada market, kepada masyarakat, bahwa lembaga ini dijalankan dengan betul-betul uh, berpegang kepada prinsip-prinsip good corporate governance begitu ya, bahwa para pemimpinnya betul-betul para profesional yang memiliki integritas dan juga pengalaman dalam pengelolaan investasi besar ya. Nah, jadi menurut saya kedua juga kemudian kalau mereka juga dalam sistem governance-nya diawasi oleh banyak pihak ya. Kan yang ngawasin bukan hanya Kementerian PMN sebagai dewan pengawasnya Danantara, tapi juga mereka harus berkoordinasi dengan DPR misalnya ya. Kan untuk pengesahan misalnya mengenai rencana bisnis dari BPI Danantara itu mereka harus di-approve juga sama DPR ya. Kemudian juga mereka Betul. harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam kerangka misalnya apakah atas rencana dividen yang akan ditargetkan di suatu tahun tertentu kan tentunya harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan atau soal PMN juga misalnya. Jadi sebenarnya cukup banyak lembaga yang bisa mengawasi Danantara itu. Bahkan DPR juga bisa minta kepada auditor negara, BPK juga, untuk masuk ke Danantara kalau ada hal-hal yang diperlukan untuk penajaman lebih lanjut misalnya. Sehingga dengan berbagai macam fungsi pengawasan yang ada di berbagai macam stakeholders ini, mestinya Danantara kemudian bisa berjalan dengan suatu bentuk mekanisme pengawasan yang jauh lebih kuat. Sehingga keraguan masyarakat misalnya ya, terkait dengan apakah nanti Danantara akan bekerja berjalan di luar relnya, ya mestinya bisa dijaga oleh berbagai macam pihak tadi ya. Dan Mhm. yang lebih penting juga menurut saya adalah bagaimana Danantara dalam jangka pendek ini juga bisa memberikan keyakinan dengan cara memberikan semacam quick win projects gitu ya. Quick wins dalam arti bahwa performance atau kinerja BUMN setelah diambil alih oleh Danantara bisa memang betul-betul jauh lebih baik dibandingkan kinerja pada saat BUMN masih di dalam koordinasi Kementerian BUMN. Jadi kalau misalnya performance-nya betul-betul bisa ditingkatkan, ya, dan kemudian evaluasi terhadap Danantara juga relatif cukup baik dalam waktu jangka pendek ini, maka itu menurut saya bisa memberikan confidence kepada market, kepada publik bahwa memang Danantara betul-betul menjadi lembaga yang memang jauh lebih baik dibandingkan pada saat BUMN dikelola oleh pihak kementerian misalnya. Nah, ini menarik nih Pak, terkait dengan confidence tadi, karena masyarakat juga saat ini, sedang kalau saya bisa mungkin menangkap apa yang terjadi di, media sosial, masih ragu-ragu terkait dengan pembentukan BPI Danantara, termasuk apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu yang meminta mantan presiden untuk ikut menjadi Dewan Pengawas Danantara. Nah, kalau Bapak melihat ini akan seperti apa nanti fungsi pengawasan ke depannya? Apakah bisa berjalan dengan optimal atau memang,
cukup profesional untuk mengurus BPI Danantara ini? Ya, saya kira kalau kita Mhm. membaca undang-undangnya dengan cukup cermat ya, Ya, sebetulnya dalam undang-undang yang baru yang sudah disahkan tadi, Dewan Pengawas itu sebenarnya sudah disebut. Isinya adalah pertama eh, Menteri BUMN itu sebagai sekaligus Ketua Dewan Pengawas. Kemudian di situ anggotanya ada satu Menteri Keuangan dan satu lagi pejabat setingkat menteri yang nanti akan ditunjuk oleh Presiden. Itu adalah unsur Dewan Pengawas yang disebutkan dalam undang-undang. Tapi nanti ada lagi satu organ namanya Dewan Penasehat sebetulnya. Jadi kalau kita bicara Dewan Penasehat, mungkin yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah para mantan presiden misalnya, atau ketua-ketua forum agama misalnya, itu mungkin menjadi pengawas dalam konteks dia sebagai anggota Dewan Penasehat, tapi bukan sebagai bagian dari Dewan Pengawas yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kalau bagian dari Dewan Penasehat, menurut saya adalah mungkin keinginan presiden bahwa mantan presiden kan tentu memiliki banyak pengalaman ya mengelola iya. situasi-situasi genting, emergensi yang mungkin itu dibutuhkan pada saat nanti mereka diminta advis atau nasihat oleh BPI Danantara. Sehingga menurut saya lebih kepada pengalaman mereka dan juga mungkin soal kenegarawanan yang mereka miliki. Sehingga mungkin bisa membantu lah, memberikan nasihat atau advice kepada para pengelola Danantara. Jadi menurut saya ini dua hal yang berbeda. Kalau pengawas itu kan artinya berarti apa yang direkomendasikan oleh pengawas itu harus dilaksanakan oleh badan pelaksana. Ya. Tapi kalau nasihat, namanya nasihat kan, jadi sebetulnya nanti nasihatnya kalau dibutuhkan mungkin bisa dipakai oleh BPI Danantara. Tapi kalau katakanlah BPI Danantara merasa tidak perlu menjalankan nasihat itu juga mungkin mereka bisa mengambil keputusan yang berbeda. Oke, Pak, terkait dengan tantangan ke depan dalam pembentukan Danantara ini dan juga nanti proses berjalannya, apa yang perlu kita cermati di sini, Pak, untuk nantinya tidak akan ada kejanggalan ataupun ada kerugian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dari spekulasi-spekulasi masyarakat? Apa yang menjadi tantangan terbesar di Danantara, Pak? Ya, saya kira hal yang perlu diprioritaskan oleh BPI Danantara ke depan ya. Tentu dari segi yang pertama adalah segi kesiapan organisasinya. Jadi organisasinya itu harus betul-betul mencerminkan organisasi yang independen, yang memiliki otonomi begitu ya, sehingga mereka bisa menegakkan tata kelola dengan lebih baik. Ya. Apalagi kan dalam undang-undang disebut bahwa BP Danantara kepala bertanggung jawab langsung kepada presiden. Itu artinya adalah bahwa intervensi dianggap tidak perlu nanti kemudian bisa dimitigasi lebih awal ya, karena bosnya Danantara nanti langsung ada di bawah presiden. Ya. Jadi saya kira secara struktur organisasi mereka harus betul-betul menyiapkan itu dengan cukup baik begitu ya. Kedua Mhm. juga kemudian dalam organisasi tadi tentu bagaimana tata kelola dibuat begitu ya, sehingga kemudian tata kelola itu bisa menjamin bahwa organisasi akan berjalan sesuai dengan tujuan tanpa kemudian ada berbagai macam hal yang bisa mengganggu pencapaian tujuan organisasi tadi ya. Jadi yang tadi saya sebutkan misalnya bagaimana fungsi pengawasan dari berbagai macam pihak itu bisa berjalan dengan baik ya. Dan kedua juga kemudian Danantara diisi dengan orang-orang yang profesional, berintegritas, dan memang memiliki pengalaman yang cukup ya untuk mengelola investasi dalam jumlah besar. Ya. Dan ketiga saya kira yang lebih penting juga adalah bagaimana kemudian Danantara juga bisa melakukan proses uh, relasi ya dengan para stakeholders dengan cukup baik. Yang penting menurut saya adalah juga kemudian bagaimana masa transisi sebetulnya dari Kementerian BUMN kepada BP Danantara itu bisa dijalankan dengan baik. Sehingga tidak ada gap, tidak ada kemudian kesenjangan yang membuat proses pekerjaan di Danantara bisa menjadi terhambat karena misalnya proses transisi yang tidak berjalan dengan mulus ya. Saya kira tiga hal tadi menjadi hal penting untuk meyakinkan kepada publik bahwa kemudian Danantara ke depan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, baik. Sudah dapat intinya Pak Toto. Terima kasih sekali Pak atas penjelasannya terkait dengan BPI Danantara ini. Semoga teman-teman Liputan 6 juga mendapatkan manfaat dari penjelasan Pak Toto yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Pak Toto Pranoto, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama dengan Liputan 6 SCTV. Dan itu tadi wawancara kami dengan Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia terkait bagaimana skema BPI Danantara ke depannya yang akan mulai diluncurkan pada tanggal 24 Februari 2025 mendatang. Saya Gracia Ben, terima kasih sudah bersama kami di Sedang Viral Liputan 6 CTV. Sampai jumpa.